akan menemui yang dikatakan akhir zaman. Akan banyak di zaman itu huru hara, yang dikatakan al-kharaj. Di zaman itu banyak pembunuhan aneh, ya, yang dibunuh dan yang membunuh dia nggak ngerti kenapa kok dia membunuh, dan yang dibunuh dia nggak tahu kenapa dia dibunuh. Itu akan ada yaktunal fitan. Di akhir zaman itu akan ada fitnah, akan banyak fitnah. Apa itu fitnah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesuatu keadaan yang lebih dahsyat daripada keadaan seorang itu membunuh orang. Nah, dikatakan fitnah ini ghaib. Fitnah itu sesuatu yang enggak kelihatan karena lebih daripada sesuatu yang zahir. Jadi kalau kita sakit nih, demam, ya, oh ini demam berdarah nih, ada fitnah gitu tuh. Kalau kita meriang segala macam, tapi ini penyakit ganas, lah itu fitnah. Akan ada kejadian yang nggak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibillah Sayyidi Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa'lamu anna fikum Rasulullah al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, siapa menghidupkan sunnahku maka mencintai aku. Siapa yang mencintai aku maka akan berkumpul denganku di surga. Dikatakan Rasulullah, begitu keinginan kita ini untuk mendapat sunnah Rasulullah, sudah barang tentu setelah yang wajib dikerjakan, akan menjadikan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin, Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rezeki terutama di bulan Rabiul Awal ini, yang dikatakan ini bulan yang dibesarkan ulama-ulama, sehingga mudah-mudahan di dalam bulan ini Allah memberikan keberkahannya. Allah jadikan kita golongan daripada lisan, lidah atau hati yang pandai salawat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ki Ihsan selaku khadim majlis Maulid Rasul wa Zikir, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, digabul hajat. Dan antum-antumah semua jamaah majlis Maulid Rasul wa Zikir, mudah-mudahan digabul hajat, dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Huru hara akhir zaman. Al-Islam dikatakan
seorang ini mendekat kepada kebaikan. Mahwa Islam, apa itu Islam? Seorang akan mengetahui arkanuddin, akan mengenali agama, rukun agama, iman, Islam, ihsan dikatakan. Ketika seorang melihat apa-apa yang baik, mata orang ini berarti terjaga. Ketika seorang mendengar apa-apa yang baik, berarti telinga orang ini terjaga. Dengan apa diantaranya? Termasuk di bulan Rabiul Awal ini banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan suatu saat akhir zaman akan ada suatu masa di saat Allah Subhanahu wa taala menentukan itu yaumul jum'ah, di akhir itu nanti akan kiamat. Dikatakan dalam kitab Safinatun Najah, faslun arkanul islami khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dikatakan fasal rukun Islam ada 5, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2, mendirikan salat. 3, mengeluarkan zakat. 4, berpuasa di bulan Ramadan. 5, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu menempuh sabila perjalanannya. Mengetahui seorang itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, ciptaannya Allah, kita makhluk, untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan agama, membawa agamanya, sehingga membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Disuruh orang yang membawa iman kepada Allah untuk membawa iman dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga akhir hayat yang dikatakan suhur min qiyamah, daripada kiamat kecil seorang ini ketemu ajal. Akhir ketika seorang disanding malaikat Israel alaihi salam, terus dia menghembuskan nafas terakhir, ataukah seorang itu husnul khatimah, ya alhamdulillah, anda su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Terus mengetahui iman yang harus seorang ini mengenali Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk, yang dikatakan badi'us samawati, yang mendirikan itu langit yang tanpa tiang. Langit itu hanyalah Allah jadikan langit di atas, yang menunjukkan apa-apa yang tinggi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi fil wujudi illallah. Seorang ini mengenali Allah, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah, dia nyatakan orang ini tiada Tuhan selain Allah, adalah tiada yang berhak disembah di dalam perkara wujud, ya, sesuatu yang ada yang kita yakini, enggak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah kehidupan yang sedang kita jalani. Bagaimana kita melihat waktu salat? Untuk apa mengerjakan salat? Harus punya keterangan kenapa kita salat. Untuk mendapat pahala. Untuk dianggap beribadah kepada Allah. Bukan yang dikatakan golongan orang yang meninggalkan salat. Bukan golongan orang-orang yang taraka, yang meninggalkan salat. Walakin akan tetapi igamu, orang yang mendirikan salat. Seorang terus melihat akan ada tanda-tanda huru hara di akhir zaman itu.
akan ada peperangan. Maka dikatakan ada perang dunia. Ya, ada perang dunia yang dimana negara-negara itu berperang. Wah, itu dikatakan mendekati kiamat sughra. Ada kiamat yang dikatakan kiamat kecil. Terus mendekati itu hari-hari akhir dari yaumul Jum'ah. Dari hari Jumat itu akan ada huru hara, akan ada pembunuhan, akan ada segala macam musibatul kabir, musibah besar di zaman itu. Bagaimana cara kita melihat akhir-akhir zaman itu? Ini bulan Rabiul Awal, dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dengan membaca maulid Nabi Muhammad, seorang akan dijaga dari syafaat Nabi Muhammad. Dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan mendekat seorang ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah katakan, orang-orang yang beriman disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah, untuk dia mengenali agamanya, untuk dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjaga, yang akan memberikan ketenangan di hati seorang hamba ini dengan zikirnya, dengan ibadah subuhnya, dengan salat zuhurnya, dengan salat asarnya, dengan salat maghribnya. Yang laki-laki dia berjamaah di hari Jumatnya, dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengharapkan ketenangan hati, dia seberuntungnya orang yang Allah ciptakan untuk mengetahui hal-hal apa yang Allah adakan di dunia ini. Jadi begitu, seorang akan menjadi senang hatinya, orang akan tenang hidupnya dengan banyak dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak seorang itu mendekati apa-apa kebaikan dan menjauh dari apa-apa yang buruk yang ada di dunia ini. Terus dikatakan faslun arkanul iman sita, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Fasal rukun iman ada 6, yaitu 1, perhatikan yang pertama ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada para rasulnya. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semua dari Allah yang maha luhur, yang akan pasti seorang itu dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk takwa dengan mengatakan, dengan menghadapi apa dalam dunia ini, dalam hidup beribadah ini, bihaqqa tuqatih, dengan hak, dengan kebenaran, bahwasanya dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita hamba untuk mengerjakan salat itu. Dikatakan, dan akan ada hari kiamat. Ya, kita mengimani karena termasuk daripada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan seorang akan menemukan cahaya di akhirat itu nanti, dan setelah sesaat akan menemui yang dikatakan akhir zaman. Akan banyak di zaman itu huru hara, yang dikatakan al-kharaj. Di zaman itu banyak pembunuhan aneh, ya, yang dibunuh dan yang membunuh dia nggak ngerti kenapa kok dia membunuh, dan yang dibunuh dia nggak tahu kenapa dia dibunuh. Itu akan ada yaksunal fitan. Di akhir zaman itu akan ada fitnah, akan banyak fitnah. Apa itu fitnah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesuatu keadaan yang lebih dahsyat daripada keadaan seorang itu membunuh orang. Dikatakan
Fitnah ini ghaib, fitnah itu sesuatu yang nggak kelihatan karena lebih daripada sesuatu yang zahir. Jadi kalau kita sakit nih, demam, ya, oh ini demam berdarah nih, ada fitnah gitu tuh. Kalau kita meriang apa segala macam, tapi ini penyakit ganas, lah itu fitnah. Akan ada kejadian yang nggak wajar di akhir zaman itu. Wahakadha. Ini iman, meyakini apa yang Allah berikan ilham kepada alim ulama untuk kita memahami sehingga faham. Allahumma zidni ilman, meminta kepada Allah diberi ilmu, warzuqni fahman, dan meminta kepada Allah supaya ilmu ini manfaat. Ilmu ini bermanfaat sehingga di akhirat mendapatkan hasil, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam surah Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Tanda seorang itu mendapat keridhaan Allah, tanda seorang itu diaku sebagai hamba Allah, tanda seorang itu terlihat bagaimana takwa seorang ini di hadapan Allah, yufaqihu fid-din. Orang itu pandai agama, alim orang ini, nggak sekedar ilim, nggak sekedar seorang itu membawa ilmu. Di saat huru hara di akhir zaman itu nggak disuruhkan untuk kita melihat keadaan-keadaan seperti itu. Keadaan yang dikatakan al-kharaj, akan ada sesuatu di saat sesuatu ini nggak ada ujung-ujungnya, nggak ngerti siapa yang salah, nggak ngerti siapa yang benar, nggak ngerti harus bagaimana, nggak ngerti harus berkata apa. Nah, di zaman seperti itu fataskut, sudah nggak usah ngurusin mau yang ini yang mana yang benar, mau ini yang mana yang salah. Wah, itu subhat, dikatakan ini haram enggak, halal enggak jelas. Nah, karena oleh sebab itu di saat seorang dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam melentera ad-dinu Muhammad, hidup dalam cahaya penerang Nabi Al-Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang ini mendapatkan hidayatul kubra, hidayah besar, dan suatu saat insyaallah walaupun itu kiamat kubra, kiamat badar, kiamat besar, tetap orang ini akan mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Orang berharap, meminta kepada Allah, mengetahui agama ini membawa istiqamah dalam menjalani hidup, untuk dalam beribadah kepadanya Allah, istiqamah dalam untuk menjalani hidup, untuk selalu melatih diri, ngasah diri, hati, ruhan wal jasadan, dan ruh itu akan terjaga mati husnul khatimah, dalam barzah senang ketika melihat munkar nakir, akan melihat hisabnya kuburnya, tapi seorang ini yafrah, berbahagia karena apa? Selama di dunia menjaga ibadahnya, menjaga bagaimana ilmu manfaat untuknya, dan selalu talab, selalu mencari apa-apa yang halal, yang barakah dari ilmu Sayyidina Muhammad, dari keberkahan Nabi Muhammad. Dan di bulan Rabiul Awal ini bulan Maulid Al-Mustafa, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan Rabiul Awal dikatakan Allah jadikan 12 itu jumlah bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kaza wa kaza, 12 bulan itu Allah adakan karena 12 Rabiul Awal. Dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dikatakan. Ini yang dikatakan Allah jadikan jumlah karena malam 12 Rabiul Awal. Itu keutamaan Nabi Muhammad. Akan suatu saat akhir nanti Yaumul Jum'ah, Allah jadikan dunia dan seisinya ini dari hitungan Jumat. Begitu jadi Allah akhirkan pula nanti di akhir zaman dunia ini hari Jumat. Nah, itulah keterangan yang Allah berikan ilham kepada orang-orang saleh, ulama-ulama yang rasikhul bi'ilm, yang dia membawa ilmu dengan keterangan, dengan isnad yang dikatakan bersambung kepada guru-guru mereka, yang dikatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Kamil, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, bagaimana dia memandang gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas, bagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas memandang gurunya Al-Habib Hasan bin Salah Al-Bahar, bagaimana Al-Habib Hasan bin Salah Al-Bahar memandang gurunya, kaza wa kaza terus
sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang melihat dalam hidup dunia ini segala apa-apa urusan yang di luar, urusan daripada hati, daripada jasad, daripada bagaimana kebutuhan untuk melihat ukhrawiyah, untuk melihat akhirat itu. Allah jadikan apa-apa yang baik untuk seorang itu menjadi baik, dan Allah pun tentukan ketentuan Allah, iradah yang Allah tentukan ada keburukan, apa-apa yang buruk, sesuatu yang harus ditinggal jauh-jauh, harus dijauhkan daripada pandangan mata, daripada pendengaran telinga. Dan Allah dalam memahami kita untuk meyakini iradah ketentuan Allah ini, ya, yang dikatakan wabil qadari khairihi, apa yang Allah tentukan yang baik, dengan tafakur, dengan memikirkan apa kebaikan yang Allah berikan itu akan menambahkan keyakinan di hati hamba yang saleh. Nah, terus wasyarihi minallahi ta'ala dikatakan, dan apa keburukan yang daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk kita melihat, ya, kita mengukur apa sih kurang-kurang kita selama hidup, apa amal perbuatanku yang salah, apa sekiranya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang itu buruk. Jadi segala sesuatu Allah jadikan ini ma khalaqtu hadza batila, Allah katakan. Allah enggak jadikan segala sesuatu ini sia-sia. Udah ngerti sia-sia ini pekerjaan setan. Iblis laknatullah, ana khairu minhu, mengatakan. Dia ini berkata di hadapan Khalik Allah subhanahu wa ta'ala ucapan yang sia-sia. Berani mengatakan sesuatu yang Allah tentukan, ya, buruk menurut dia. Termasuk ini wasyarihi minallahi ta'ala, menurut iblis ketentuan yang Allah jadikan ini buruk. Nah, dia dikatakan, dia mengatakan dirinya lebih bagus daripada manusia ketika itu Nabi Allah, Nabi Adam alaihi salam. Dan terus dia mengatakan khalaqtani min nar. Dia mengatakan bahwa dia dibuat dari api. Terus dia berarti mengatakan bahwasanya api dan tanah lebih hebat api, melawan apa yang ditentukan Allah. Ya, itu berarti qadar ketentuan Allah yang baik, ya, yang bil qadari khairihi. Nah, itu ketentuan Allah yang baik. Nah, dia nggak ikuti itu. Seharusnya andai kata bila mana, ya nggak mungkin. Karena itu juga ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis harus mengatakan ana khairu minhu. Nah, itu juga ketentuan Allah. Tapi begitu dia katakan khalaqtani min nar, apa yang diperbuat dia pertama dikatakan ana khairu minhu, wa inilah yang dikatakan mustakbiran, ini sombong, yang dikatakan gak akan, sehingga terus dihukumi. Andai kata manusia, ya, dia punya sedikit sifat sombong ini, Allah haramkan masuk ke dalam surga, na'udzubillah min dzalik. Ini gara-gara iblis, ya, karena iblis katakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Af'al sifat yang Allah jadikan, Allah yang ciptakan Nabi Allah Adam minatin, dari tanah, dan itulah murka Allah sehingga iblis dilaknat, dikutuk, ditangguhkan ketika sampai yaumul Jum'ah, akhir zaman itu, ketika kiamat. Kapan waktu kiamat itu? Kiamat itu boleh dikatakan masih lama, boleh dikatakan sudah dekat. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW nggak lama, sebentar lagi kiamat, begitu. Tapi boleh dikatakan kiamat ini masih lama atau kiamat sudah dekat. Nah, terus apa huru hara ini keadaan banyak musibah-musibah besar, kehancuran apa segala sesuatu di dunia ini, baik itu secara zahiriyah, secara
sifatnya alam, bencana alam atau segala macam musibah, ataupun sifatnya batiniah, ataupun yang disifatkan daripada manusianya sendiri, banyak kerusakan-kerusakan begitu. Orang harus tetap menjaga iman di akhir zaman seperti itu, tetap selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Rabiul Awal ini berusaha sekuat tenaga untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan rahmat Allah, bulan yang dikatakan bulan kelahiran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan daripada sebab yang Allah berikan salawatnya kepadanya Rasulullah Nabi Muhammad lahir. Maulud Rasul lahirnya Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Bulan ini yang menyebabkan seorang bersalawat kepadanya Rasulullah. Bulan ini yang menyebabkan orang manusia setelah Nabi Allah Isa alaihi salam al-Masih, Allah masukkan ke dalam surga. Bulan ini awalul rahmah, pertama Allah Subhanahu wa taala adakan rahmat di seluruh alam semesta ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah diutus engkau wahai Rasulullah, ya Rasul Nabi Muhammad SAW, ila rahmatan lil alamin, tidak lain dan tidak bukan sebagai rahmat kepada seluruh alam, baik itu alam yang zahir ataupun alam yang batin, baik itu sesuatu yang nampak ataupun yang gaib, ataupun di alamul malakut, di alamnya malaikat, ataupun di alamul jan, di alamnya jin. Sehingga terus akhir zaman itu berjauh dengan apa sifat-sifat kebaikan, karena Allah yang tentukan. Di saat seorang dia hidup, terus dia ajal, orang dia menemukan kematian. Termasuk itu ketentuan Allah, suatu keadaan yang akan Allah akhirkan zaman. Rabiul Awal terus bulan Maulid ini, salawat ke Rasulullah yang menjadikan seorang ini mulia di sisi Allah. Bahkan dikatakan aulia Allah, wali-walinya Allah, dia mempunyai karamah. Dia bisa bertemu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kekaramahan yang lain zamannya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu, Al-Insanul Kamil, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, termasuk sahib Maulid Ad-Diyaul Lami, masih hidup, Al-Musnid Al-Muhadis, Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar Karim Hadramut. Kenapa mereka? Mereka kasyaf, memiliki basirah, memiliki pandangan yang tajam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat zaman ini Allah berikan rahmat, Rabiul Awal, Sya'ban, yang dimana bulan turun perintah salawat di Habibina Muhammad di bulan Sya'ban. Dan ngerti Rajab, bulan ketika Rasul Sayyidina Maulana Muhammad SAW Isra Mi'raj Rasulullah. Dan Allah jadikan segala sesuatu itu akan ada keterangan-keterangan dalam segala apa ciptaan yang Allah adakan di dunia ini. Ma khalaqtu hadza batila. Allah gak jadikan segala sesuatu ini sesuatu yang salah. Akan ada hari akhir itu, akan ada kiamat itu, entah lama ataupun cepat. Ada seorang dekat ajal, ada orang yang masih panjang umur. Begitu itu dikatakan rahmat Allah. Rabiul Awal ini rahmat Allah. Ada hari-hari dalam Rabiul Awal, dan dikatakan Yaumu Itsnin, ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir, di waktu syahar, di malam hari ketika Rasulullah itu lahir, Allah tentukan ini saat, ini waktu, ini malam, seafdal-afdalnya malam. Dan Allah pun tentukan di saat itu nanti kiamat, ada keadaan seperti ini, ada keadaan seperti ini. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan itu termasuk untuk kita mengetahui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya
Daripada rukun iman itu untuk kita mengimani wabil yaumil akhir, untuk kita mengimani beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Terus wa bil qadari khairihi, dan atas ketentuan apa yang baik, wa syarrihi, dan apa yang buruk daripada yang Allah tentukan. Nah, di saat akhir zaman ada kejadian yang di atas pikiran, di atas kepala. Kalau kita pikirkan di kepala, ya nggak bisa masuk ke kepala, nah, karena bukan keadaan yang dikatakan khair, yang baik. Untuk katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Disebutkan di sana siapa orang, siapa manusia ini sudah dia baik dan mendapat ridha Allah, kan Allah beri orang ini, Allah jadikan seorang ini apa yang diinginkan orang ini. Manjadda wajad, kalau Rasul dikatakan Nabi, siapa orang kepengen apa maka dia jadi seperti apa. Dan pun di akhir zaman itu, di akhir zaman itu ada Dajjal. Dajjal ini satu makhluk, ya, makhluk gaib. Yang diriwayatkan Rasulullah pun nggak dikasih lihat karena ini serem Dajjal ini. Nanti akan keluar di zaman itu Imam Mahdi Al-Muntadhar, akan ada satu pemimpin imam, ya, di zaman itu. Dan terus bagaimana dipengaruhi sama Dajjal ini istidrat. Dia membawa di kanan ini surga, di kiri ini neraka. Siapa orang dia mengambil daripada surganya, begitu dia masuk ke dalam surganya istidrat, hanya itu tipuan. Begitu orang ini memilih untuk mendapat siksa si Dajjal, langsung orang ini ditolong Imam Mahdi Al-Muntadhar. Itu ujian di antara ujian-ujian akhir zaman. Nah, ini mendekati sudah akhir zaman. Akan ada kharaj, huru-hara, pembunuhan. Yang mana yang dibunuh nggak ngerti kenapa dia dibunuh. Yang membunuh begitu di akhirat dia nggak tahu kenapa dia membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Itulah tanda-tanda akhir zaman nanti, dan kita berada di bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk kita bertakwa kepada Allah, untuk kita mengenali Nabi Muhammad, untuk kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Orang yang hidup di hatinya Nabi Muhammad, Allah haramkan orang ini susah di dunia. Orang di hatinya hidup Nabi Muhammad, Allah akan berikan ketaatannya kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Orang ini kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad, karena uswah suri tauladan Nabi Muhammad, yang menuntun, yang memberikan tatanan, tuntunan bukan tontonan. Dan apa yang ditentukan Nabi Muhammad, sunnah yang dikatakan itu, menjadikan seorang kita ini memiliki hati yang rahmat, yang rahim, yang selalu neduh. Bukan orang yang kelihatannya dia baik tapi hatinya rajim. Ya, orang tampangnya rahim, hatinya rajim. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, segala sesuatu Allah jadikan dan Allah akan akhirkan. Dan kita mengimani apa yang Allah tentukan di dunia ini. Jadi tentang iman ini dalam kitab Safinatun Najah dikatakan faslun arkanul iman sittatun, atau sittah, 6, ya. Jadi perkara rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, perhatikan yang pertama ini, dan di akhirnya itu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan yang akhir. Dan terus mengenali Allah, mengetahui Allah. Di akhir zaman gak ada orang ngerti Allah, jauh rahmat Allah. Di akhir zaman itu banyak orang terlepas dari iman, banyak orang jauh daripada Quran, banyak orang jauh daripada musola, dari masjid-masjid, dari majlis-majlis taklim. Di zaman itu banyak orang-orang jahil, orang-orang zalim, orang yang kufur akan nikmat Allah.
Bagaimana kita istiqamah dalam urusan mendekati Habibina Muhammad kepada Rasulullah. Karena apa? Enggak ada sesuatu apapun. La waktu, enggak ada waktu. La zaman, enggak ada zaman. Ketika seorang dia mengenali Nabi Muhammad, Allah haramkan keburukan-keburukan kepada orang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan itu kemuliaan kepada Nabi Muhammad dari segala sesuatu belum Allah adakan. Dia Allah dan Rasulullah berdua-dua dikatakan ribu-ribuan tahun. Maka ketika suatu saat Sayyidina Jibril alaihi salam ditanya Rasulullah, "Wahai Jibril, berapa umurmu?" Malaikat Jibril katakan, "Wahai Rasul, selama 20.000 tahun yang lalu aku melihat cahaya. Itu aku lihat 3 kali, berarti 60.000 tahun. Setelah itu aku lupa, wahai Rasul, berapa umur usiaku." 60.000 tahun malaikat Jibril. Ya, di zaman Rasulullah hidup. Tapi Nabi terus katakan apa? "Wahai Jibril, ketahuilah cahaya itu aku." Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu kita mengenali, memahami apa yang dikatakan huru hara di akhir zaman itu suatu keadaan yang bukan di wilayah umat Sayyidina Muhammad. Maka dikatakan sebagian alim, kita ini nggak ngalamin kiamat. Ya, jadi dalam dunia ini kita melihat apa-apa untuk mendapat sesuatu. Ya, dan jangan nyari apa-apa ini nggak ada apa-apanya. Jangan nyari-nyari di dunia, tapi istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalani apa yang diperintahkan Allah, yang terutama ini salat. Ya, as-salatu imaduddin. Orang boleh ngerti dia rukun agama. Dia ngerti akan iman, dia ngerti akan Islam, dan dia ngerti akan ihsan. Apa kebaikan ihsan itu? Nah, dia terus menjalani orang ini. Dia ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mematikan dia. Dia ngerti apa yang Allah tentukan. Dan itu huru hara di akhir zaman itu hanya perkara kecil, dan Rasulullah katakan tinggal pun jaraknya segini yang ketika kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan Rasulullah basyarun lakal basyar. Dikatakan kita umat Rasulullah khairu ummah. Dikatakan insyaallah selama istiqamah menjalani ibadah dan istiqamah dalam tumaninah mengerjakannya, seorang ini mendapat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan salat ini, seorang akan menjadi ihsan, menjadi baik daripada dia salat. Orang terus dikatakan mendirikan agama din. As-salatu imaduddin, dikatakan salat ini tiangnya agama. Man agamaha faqad aqama din. Sebab dia iqamus salah, mendirikan salat di barzah di akhirat enak, dia gampang. Kata Munkar Nakir, dapat rahmat, dapat bala orang yang meninggalkan salat. Dihisab di azab di alam barzah, melihat satu sosok ular, sujaul aqra, khusus orang yang meninggalkan perkara salat ini. Itu sudah kelewat akhir, sudah di alam barzah, di awal pintu akhirat, yang enggak nemui kiamat, tapi sudah di alam barzah. Disebutlah itu kiamat kecil. Dan siapa orang yang meninggalkan salat, tertutup rahmat daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dia iqamus shalah, mengerjakan salat, dia menguatkan hidupnya, dia menjaga diri, akan terjaga diri dari segala macam keburukan-keburukan dunia, termasuk akhir zaman itu, termasuk kiamat itu. Sebagian dikatakan bahwasanya di akhirat itu, di akhir zaman itu masjid ini sepi. Berarti bagaimana isi masjid? Sering berjamaah di masjid, kerjakan sholat berjamaah di masjid, karena untuk kita terhindar dari yang dikatakan itu akhir zaman. Wa man tarakaha, dan tinggalkan sholat, la munfarid, enggak sholat sendirian, la berjamaah. Apa itu sholat berjamaah dia enggak kerjakan? Wah, ini orang diragukan umat Nabi Muhammad SAW. Faqad haddama din. Celaka orang ini, mendapatkan kecelakaan, musibatul kabir, musibah besar orang ini.
karena enggak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Sedang kita berharap untuk dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita maulid? Kenapa kita membaca risalah? Keagungan Nabi Muhammad untuk Allah ridha kepada kita. Kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Untuk alim, untuk menjadi perempuan alimah yang ngerti akan ilmu. Kenapa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Akan menghancurkan dirinya orang ini dan tinggalkan salat. Sedang salat rukun Islam, dia ngerti agamanya Islam. Dia bersyahadat, terus dia salat. Dia enggak lupa akan amal-amal ibadah setelah daripadanya salat. Meminta kepada Allah, meminta untuk dijauhkan dari akhir zaman itu. Jadi perkara-perkara yang naudzubillah min zalik, yang mengotori hati, membutakan pikiran. Sesaat nanti dunia akan Allah rubah. Kita hidup di sini akan berpindah ke alam barzah. Rasulullah yang katakan, mati berpindah ke alam barzah. Enggak selamanya hidup di dunia. Kekekalan hanya kepunyaan Allah. Alhamdulillah, benar akan di akhirat nanti masuk ke dalam surga, kekal di dalam surga. Tapi kekekalan al-baqa ilah, yang kekal dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam amal perbuatan sama dunia, perhatikan apa yang baik. Ya, karena itu yang dikatakan kiamat ini enggak beres. Kiamat akhir, kiamat ini balaun azim, ketika ada musibah-musibah besar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketetapan iman, ketetapan Islam, dan ihsan. Allah berikan istiqamah dalam ibadah, pandai bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.